Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal. Maka kuciptakanlah makhluk. Melalui cerminanku, mereka mengenalku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada mulanya, alam semesta ini tidak mengenal perhitungan tanggal, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Sebab waktu itu Allah belum menciptakan matahari dan bulan, dua planet yang dijadikan sumber perhitungan waktu. Kala itu yang ada hanyalah Zat yang Maha Esa, Allah Sang Maha Pencipta. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Sudah berapa juta tahun alam ini tercipta? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Manusia dengan kemajuan ilmu dan teknologinya belum sanggup memastikan berapa umur bumi ini sebenarnya. Perhatikan firman Allah yang artinya, "Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut." Dengan keterangan ayat di atas, jelas hanya Allah yang mengetahui umur bumi beserta isinya ini. Allah Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Dia menciptakan bumi dan isinya tanpa bantuan dan tanpa menggunakan alat. Sebab jika menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan, "Kun, jadilah," maka jadilah ia, seperti yang dikehendaki olehnya. Simaklah firman Allah berikut ini. "Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Surah Yasin ayat 82. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Kemudian dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal. Maka kuciptakan makhluk. Melalui cerminanku, mereka mengenalku." Kemudian surah Yunus, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan." Semakin jelaslah yang mengatur semua peristiwa alam beserta segenap planetnya, makhluk hidup maupun benda mati, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah, Quran surah Al-Baqarah, yang artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Begitulah sebelum alam fana ini tercipta, yang ada hanyalah Zat yang Maha Ada dan Maha Kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia menciptakan bumi, langit dan isinya, karena hendak menciptakan manusia yang pada mulanya berupa roh, demikian juga makhluk hidup lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain bersifat Rahman dan Rahim, juga bersifat Jala dan Jama. Atas kehendak dan dua sifatnya yang terakhir itu, Allah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk dan keadaan yang sempurna. Hal itu sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Setelah menciptakan ruh para nabi, Allah menciptakan ruh para wali. Selanjutnya, ruh manusia. Kemudian Allah menciptakan ruh malaikat, ruh jin, ruh hewan, dan yang terakhir, ruh tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya Allah menciptakan 4 unsur pokok alam, yakni air, api, udara, dan tanah. Dari 4 unsur itulah Allah menciptakan makhluk, langit, bumi, dan makhluk gaib, yakni malaikat dan jin. Riwayat lain menyebutkan, selain itu Allah juga menciptakan suatu jenis pohon raksasa bernama pohon Sajaratul Yakin atau Sajaratul Muttaqin. Lalu Allah menjadikan Nur Muhammad dan memasukkannya ke dalam sebuah kurungan yang digantungkan di pohon raksasa tersebut. Di dalam kurungan itu, Nur Muhammad bertasbih memuji Allah selama 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.